Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam keimananmu, agar ku mampu menyatakan kasih-Mu di dalam hidup. Morning, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, guru, anak-anak terkasih beserta orang tua dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan pertemuan katekese masa prapaskah aksi pasca pembangunan tahun 2022 dengan tema besar memulihkan kehidupan bumi, sehat, manusia sejahtera. Sekarang mari kita siapkan hati untuk berdoa. In the name of Father and the Son and Holy Spirit, Amen. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur pula atas pengalaman hidup kami sehingga kami bisa sampai saat ini, Bapa. Kini kami berkumpul di tempat ini untuk pertemuan APP yang bertema dampak dan tantangan pandemi. Sudilah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan semoga dengan pertemuan ini kami menyadari bahwa kami diajak untuk melakukan pemulihan dalam membangun masa depan yang lebih sehat, adil, dan sejahtera. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan melalui Yesus Kristus Putramu dan Penyelamat kami. Amin. Sahabat talenta yang terkasih, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah karena telah memberikan kesempatan kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar dan merenungkan bahan APP pertemuan pertama. Tujuan pertemuan ini kita diajak untuk menyadari dampak pandemi bagi kehidupan, baik dampak positif ataupun negatif, sehingga dapat melakukan pemulihan untuk membangun masa depan yang lebih sehat, adil, dan sejahtera. Dalam pertemuan ini, kita harapkan sungguh terlibat dan saling membagikan pengalaman kita di masa pandemi, sehingga kita dapat saling menguatkan dan mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai niat dan harapan kita hari ini. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian yang terkasih, mari kita dengarkan inspirasi kitab suci. Pembacaan dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih, dan Allah segala sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat talenta, silahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya ya, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu sahabat semua dalam memperdalam pertemuan pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, tuliskan dampak negatif dan positif pandemi COVID-19 yang kamu alami atau yang dialami oleh masyarakat umum. Silakan dijawab ya, sahabat talenta semuanya.
Pertanyaan kedua, seperti apakah kebaikan Allah yang kamu rasakan ketika kamu mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini? Silakan dijawab ya, sahabat talenta. Pertanyaan ketiga, sebutkan hal apa yang kamu lakukan untuk pemulihan dalam membangun masa depan yang lebih sehat, adil, dan sejahtera. Silakan dijawab ya, sahabat talenta semuanya. Baiklah sahabat talenta, jawabannya silahkan diupload dalam literasi kelas masing-masing ya. Pandemi COVID-19 membawa dampak bagi kehidupan kita masing-masing, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu semakin banyak meluangkan waktu untuk bertemu keluarga, untuk bertemu sanak saudara, dan semakin menjaga pola hidup sehat dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk membersihkan lingkungan dan sebagainya. Serta dampak negatifnya adalah banyak orang kehilangan pekerjaan, sekolah dilakukan secara online, sehingga sangat terbatas untuk bersosialisasi dengan guru maupun dengan teman sebaya. Belajar online menambah biaya pengeluaran. Pelajar pun menjadi sangat lekat dengan internet sehingga dapat berpotensi disalahgunakan. Kegiatan dan aktivitas di luar rumah dibatasi sehingga dapat menimbulkan rasa bosan, jenuh, dan sebagainya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 4 mau menegaskan kepada kita bahwa Bapa Tuhan kita ialah Bapa yang penuh belas kasih, yang peduli kepada umatnya. Selama ini kita patut bersyukur kepadanya karena berkat kemurahan, penghiburannya, kita bisa melewati berbagai persoalan yang terjadi selama pandemi ini. Pengalaman hidup di masa pandemi mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Secara pribadi, kita ditantang bagaimana membangun hidup yang lebih sehat, yaitu dengan cara mengatur pola makan yang teratur, semakin rajin dalam berolahraga, serta menjaga diri ataupun lingkungan dan sebagainya. Selain itu, kita juga sebagai seorang pelajar hendaknya berperilaku adil, yaitu dengan cara turut serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan peduli dan aktif mengkampanyekan sikap sosial positif. Memberikan informasi pencegahan bagi yang membutuhkan untuk memulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Berupaya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak serta melakukan kegiatan harian yang berdampak positif bagi diri kita sendiri dan bagi orang sekitar kita. Kendalikan diri dan berperilaku sadar hukum, menaati himbauan pemerintah,
Hal itu semua kita lakukan supaya hidup semakin sejahtera. Anak-anak yang terkasih, beserta Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, terlebih atas berkat kelancaran dalam pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kami dengar dan sharingkan sungguh dapat membuat kami menjadi pribadi yang baik lagi. Terlebih dalam membangun pola hidup sehat, adil, sehingga dapat hidup sejahtera. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. In the name of Father, in the Son, and Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Good morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker dengan benar. Give thanks with a grateful heart. God bless us. See you and bye. To the Holy One, give thanks because He's given Jesus.